Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Materi yang akan kita pelajari adalah transformasi geometri, tapi tentang refleksi atau pencerminan. Kalau kita bercermin, maka bayangan kita ada di dalam cermin. Artinya, jarak kita ke cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Baik, sekarang perhatikan sumbu koordinat kartesius kali ini. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Yang dimaksud dengan refleksi pencerminan itu adalah pemindahan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Nah, di sini contoh ada sebuah titik ya, di mana titik ini kita beri titik A, dia terletak pada 5,2. Artinya kita beri nama A, titik ini 5,2. Kemudian titik ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jadi sumbu X ini sebagai cerminnya. Maka jarak titik ini terhadap cermin harus sama dengan jarak cermin terhadap bayangannya. Jadi kalau di sini ada 1, 2 ya, 2 satuan, maka bayangannya juga harus 2 satuan. 1, 2, berarti titiknya ada di sini. Nah, titiknya ini hasil pencerminan kita beri nama titik A aksen ya, yaitu titik ini berada di 5,-2. Nah, sekarang kita perhatikan titik A 5,2, sedangkan titik bayangannya terhadap sumbu X ini tadi cerminnya, bayangannya adalah 5,-2. Yang mengalami perubahan siapa? Nah, kalau kita lihat 5 tetap, berarti X-nya tetap. Kemudian 2-nya ini mengalami perubahan dari yang 2 menjadi -2. Nah, sekarang kalau sembarang titik ya, kalau titiknya adalah X, Y, kita cerminkan dia terhadap sumbu ini tadi, pencerminannya terhadap sumbu X, maka kita tahu tadi X tidak mengalami perubahan, jadi hasil bayangannya atau A aksennya, X-nya tetap, yang mengalami perubahan tadi adalah Y-nya yang positif menjadi negatif. Jadi suatu titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen itu adalah X, negatif Y. Jadi yang mengalami perubahan di sini hanya ada Y. Jadi kalau ini A titiknya bayangannya atau A aksen, maka ini adalah jadinya X aksen, Y aksen, yaitu negatif Y. Nah, sekarang kalau pencerminannya tidak sumbu X tapi terhadap sumbu Y. Ini ya sumbu Y. Nah, kalau ini sumbu Y, maka jarak titik terhadap cermin ini harus sama dengan jarak cermin terhadap bayangannya. Kalau di sini kita lihat ada berapa satuan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari cermin ini juga harus 5 satuan jaraknya bayangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya. Dan ini titiknya berada di -5,2. Ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi ini cerminnya, sumbu Y cerminnya ya. Dimana jarak benda terhadap cermin harus sama cermin terhadap bayangan. Nah, di sini -5,2 setelah dicerminkan. Kalau kita perhatikan di sini yang mengalami perubahan siapa? Yaitu X. Ini X-nya 5 menjadi -5, sedangkan Y dia tetap. Nah, kalau sembarang titik, misalkan titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang mengalami perubahan tadi adalah X, berarti bayangannya atau A aksennya adalah negatif X, Y. Yang Y-nya tetap tidak mengalami perubahan. Kalau terhadap sumbu X tadi, X-nya yang tetap, Y-nya yang mengalami perubahan. Oke. Nah, sekarang kalau kita buat sebuah garis di mana garis ini
adalah Y sama dengan X. Artinya kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Ini ya, 2 juga, 3. Y sama dengan X. Maka jarak ini cerminnya ya, cerminnya adalah Y sama dengan X. Maka jarak titik ini harus sama jaraknya dari cermin ke bayangannya. Nah, kalau kita lihat ini di sini, maka bayangannya adalah ini ya. Nah, ini jaraknya sama. Kalau begitu di sini adalah 2,5. Nah, jadi A 5,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya adalah 2,5. Nah, sekarang kita perhatikan apa perubahannya di sini. Kalau 5,2 di sini menjadi 2,5. Kalau begitu, sembarang titik X, Y dicerminkan terhadap garis nih ya, Y sama dengan X, maka dia menjadi, kalau kita lihat tadi ini dibalik jadinya ya lah, X, Y menjadi ini Y-nya 2, di sini X-nya yang 2. Di sini X-nya 5, di sini Y-nya yang 5. Maka bayangannya adalah Y, X. Oke. Ya. Kalau titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Ya. Jaraknya sama. Oke, kita ganti sekarang dia terhadap garis ini. Nah, garis ini adalah Y sama dengan negatif X. Jadi kalau Y-nya 2, maka X-nya negatif 2. Ini ya. Nah, ini garisnya. Nah, sekarang titik ini di sini, cerminnya yang ini. Maka letaknya harus sama juga dia. Titik ini dengan cermin ini berapa ini? Kalau kita lihat ke sini satuan, 2, 3, 3,5 gitu ya. Berarti ini setengahnya, 3 juga berarti 1, 2, 3 ya. Nah, di sini ya. Berarti di mana jarak ini sama dengan yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini titiknya adalah negatif 2, negatif 5. Nah, sekarang kita lihat titik asal 5,2. Kemudian begitu dia dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, dia adalah negatif 2, negatif 5. Artinya ini kalau kita lihat angkanya 5,2 menjadi negatif 2, negatif 5, berarti Y negatif Y, negatif X gitu ya. Kalau sembarang titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka hasil bayangannya adalah negatif Y. Ini kan Y. Begitu di sini titiknya berarti ini negatif Y. Nih. Kemudian negatif 5 ini X-nya 5. Berarti di sini negatif X. Oke. Nah, berarti kalau titik dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Nah, ini yang kalian perlu ingat. Kalau tidak hafal, kalian bisa coba seperti tadi dengan angka yang kecil, dengan titik yang kecil, sederhana, letakkan dia. Kemudian cerminkan terhadap apa yang pengen kalian tahu. Misalkan sumbu X, ya letakkan di sini apa? Oh, ternyata ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian ini masih sumbu koordinat kartesius, ada sumbu X, sumbu Y. Tadi kita punya titik di sini A 5,2. Nah, sekarang kalau kita akan cerminkan dia terhadap garis ini, misalkan ini ada garis di sini X sama dengan negatif 1. Ini ya, ini garis ini X-nya sama dengan negatif 1. Kita akan cerminkan titik A terhadap garis ini. Maka sama caranya, jarak ini harus sama. Ya, ini berapa satuan juga harus sama dengan cermin terhadap bayangannya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari cermin ke letak bayangan juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ya. Nah, berarti di sini adalah
negatif 7,2. Nah, ini hasilnya. Hasil suatu titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 7,2. Kalau kita lihat Y-nya tidak mengalami perubahan. Di sini 2, yang ini juga 2. Yang mengalami perubahan hanya si X. Dari 5 menjadi negatif 7. Kalau begitu ini coba kita kalikan 2. Nama garisnya ini tadi yang X sama dengan min 1 kita kalikan 2, negatif 2. Nah, negatif 2 kita kurangkan 5, hasilnya adalah negatif 7. Kalau begitu bisa kita simpulkan, misalkan sembarang titik ya. Kalau kecil kan bisa kita letakkan pada sumbu koordinat kartesius. Tapi kalau titiknya yang besar agak sulit kita menggambarkannya, kita gunakan yang ini. X, Y, ini sembarang titik dicerminkan terhadap sebuah garis X, kita misalkan ini K, kita misalkan H, garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H, ini H ya, 2H ini dikurangi X, dengan Y, Y-nya tetap tidak mengalami perubahan. Oke, nah sekarang letaknya bukan garis X lagi, tapi Y lagi di sini. Ini sumbu Y. Ini ada garis terletak pada sumbu Y, yaitu Y sama dengan negatif 2. Ya, Y sama dengan negatif 2. Nah, di sini titik A. 1, 2, 3, 4. Berarti harus 4 juga dari cermin ini letak bayangannya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Nah, ini ya. Ini titiknya 5, negatif 6. Sekarang kalau kita lihat, X tetap tidak mengalami perubahan ya. Yang mengalami perubahan hanya Y. Nah, ini tadi garisnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Kalau negatif 2 ini kita kalikan 2, hasilnya negatif 4. Negatif 4 itu kita kurangkan dengan Y yang ini, nilainya adalah negatif 6. Maka bisa kita simpulkan sembarang titik X, Y akan dicerminkan terhadap Y, ini kita beri nama K misalkan ya, Y sama dengan K. Nah, maka tadi ini X-nya tetap tidak mengalami perubahan, yang Y-nya tadi adalah K ini dikalikan 2 dikurangi dengan Y. Berarti bayangannya adalah X, 2K dikurang Y. Ini kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan K. Oke, sekarang kita cerminkan terhadap titik ini, titik pangkal nih, 0,0. Ini cerminnya sekarang. Posisi titik ada di sini, cerminnya adalah titik pangkal 0,0. Maka dia juga harus sama ini jaraknya. Ini berapa satuan dia ke sini nih. Nah, kita lihat di sininya ada nih ya, 1, 2, 3, 4 nih ya. Nah, maka bayangannya ini harus ada di sini dia. Ini kan sama ya. Nah, ini. Kita tarik garis dulu biar kelihatan samanya apa enggak. Kita lihat di sini. Ini ke sininya 5, dari 0 ini ke sini 5, maka dari 0 ini juga 5. Nah, ya. Kemudian dia ke atas 2, berarti yang ke bawah juga 2. Posisinya ada di sini. Nah, di sini adalah titiknya negatif 5, negatif 2. Di mana jaraknya ini harus sama. Jarak titik ke cermin akan sama dengan cermin ke bayangan. Ya, sama ini. Nah, sekarang kita lihat hasil titiknya. Kita lihat dia mengalami perubahan tanda. Dari yang positif menjadi negatif. Untuk angkanya tetap. Nah, kalau begitu, sembarang titik X, Y dicerminkan ke titik pangkal 0,0. Ya, nih cerminnya 0,0. Maka bayangannya A-aksennya adalah negatif X, negatif Y. Ini negatif X, negatif Y. Ini kan 5 nih punya X. Dia positif menjadi negatif, 2 menjadi negatif 2. Nah, ini A-aksen, berarti ini X-aksen, nanti ini menjadi Y-aksen. Ya. Nah, sekarang kalau titik ini akan kita cerminkan ke suatu titik ya, titik sembarang, misalkan titik di sini.
Ini titik kita beri nama titik P yaitu 3,5. Oke. Maka jarak titik ke cerminnya ini anggap ini cerminnya, ini harus sama ya dari cermin ke bendanya. Ini di sini ya. Nah, ini kalau begitu ini letak bayangannya ada di sini. Nah, ini ya. Sama dia. Nah, ini titiknya adalah 1,8 di mana jarak antara titik ke titik cermin harus sama dengan dari cermin ke bayangannya. Nah, sekarang kita lihat perubahannya bagaimana dari titik asal begitu dicerminkan ke satu titik, hasilnya ini. Nah, sekarang coba kalau ini 3 yang cerminannya ini titik cermin, 3 kita kalikan 2 itu 6. 6 dikurangi 5 titik asal nilainya 1. Oke, kita simpan itu. Kemudian 5 ini kita kalikan 2, 10 dikurangi yang Y asal 2 yaitu 8. Maka untuk sembarang titik bisa kita simpulkan E, Y begitu dicerminkan terhadap titik P, ini kita anggap A, B ya. Hasilnya tadi kita kalikan 2 ini ya, 3 kita kalikan 2 dikurangi yang X, berarti 2A dikurangi X itu 2B dikurangi Y. Oke. Nah, inilah titik yang akan dicerminkan terhadap garis EK, YK sama dengan K, sama seperti titik pangkal terhadap titik pangkal 0,0, terhadap titik P juga tadi terhadap sumbu X. Jadi ada 8 ya yang perlu kalian ingat, dan yang ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal pencerminan. Oke, kita lihat ke contoh soal. Nomor 1, tentukan bayangan titik B 3,-7 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Kita tahu tadi suatu titik X, Y begitu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Tadi kita punya adalah bayangannya X, 2K dikurang Y. Artinya ini X aksen, ini adalah Y aksen. Nah, sekarang kita punya titik 3,-7. Titik ini akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Nih ya, berarti X-nya kan tetap nih. Berarti 3-nya tetap. Nah, sekarang 2K dikurang 7. Berarti 2 dikali K-nya berapa? 4. Berarti 2 dikali 4 dikurangkan Y-nya berapa? -7. Berarti -7. 2 dikali 4, 8 dikurangkan dengan -7. Hasilnya adalah 3,15. 3-nya tetap ya. Nah, kemudian jadi ini koordinat bayangannya adalah B aksen 3,15. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Tentukan bayangan dari garis dengan persamaan Y sama dengan 4X ditambah 7 setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, kita tahu tadi bahwa sembarang titik begitu dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, -Y. X-nya tidak mengalami perubahan, yang mengalami perubahan adalah negatif Y. Kita punya, nah ini artinya X aksen ini sama dengan X, ini X aksen ya sama dengan X, Y aksen adalah negatif Y. Maka ini Y sama dengan, kalau ini kedua ruas dikalikan negatif berarti Y-nya positif, yang ininya negatif. Oke. Nah, sekarang kita punya persamaan garis Y sama dengan 4X tambah 7. Nah, sekarang Y-nya ini kita ganti dengan Y yang ini. Y sama dengan negatif Y aksen. X di sini kita ganti dengan X sama dengan X aksen. Oke, Y-nya kita ganti dengan negatif Y aksen. Maaf, ini ketinggalan aksennya. Mestinya Y aksen sama dengan 4X. Berarti 4X aksen tambah 7. Nah, kalau kedua ruas ini supaya positif berarti dikalikan negatif. Kedua ruas dikalikan negatif
maka Y sama dengan negatif 4X min 7. Dalam penghitungan boleh X aksennya sudah dihilangkan. Jadi bayangan garisnya adalah Y sama dengan negatif 4X dikurang 7. Jadi yang kalian ingat yang ini. Dia terhadap apa pencerminannya? Ya, ini yang diingat. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, diperoleh bayangan P aksen ya dan Q aksen. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik P dan Q. Jadi di sini ada bayangan yang ditanyakan titik asalnya. Oke, kita tahu sembarang titik kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ini ya sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Nah, kita punya titik P aksen tadi adalah negatif 1,4. Ini X aksen sama dengan negatif X ya. Ini kan X aksen, ini Y aksen. Ini kan A aksen ya. Nah, jadi X sama dengan negatif X aksen. Ini ya. Awalnya berarti kedua gos dikalikan negatif, hasilnya didapat X sama dengan negatif X aksen. Kemudian kita tahu X aksen ini tadi adalah negatif 1. Ini negatif memang awal dari rumusnya. Kemudian si X aksen adalah negatif 1. Maka ini dikalikan negatif kali negatif nilainya 1. Berarti X-nya adalah 1. Untuk yang Y dia tidak mengalami perubahan. Y aksen sama dengan Y. Maka titik P sebelum dicerminkan itu adalah 1,4. X-nya 1, Y-nya 4. Nah, untuk yang Q aksen itu tadi 2, negatif 4. Nah, yang mengalami perubahan kan hanya X aksen, yang Y-nya tetap. Nih ya, X menjadi X aksen negatif X. Ini ya, X aksen. Kemudian kalau Y dia tetap Y. Nah, X aksen sama dengan negatif X. Maka X sama dengan negatif X aksen. Kita tahu X aksennya ini tadi adalah 2. Berarti dia negatif 2. Ini kan negatif dari ini tadi. Nah, 2-nya tetap 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Untuk yang Y dia tetap negatif 4. Maka titik asal Q adalah negatif 2, negatif 4. Jadi koordinat titik P adalah 1,4 dan Q adalah negatif 2, negatif 4. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan bayangan lingkaran dengan persamaan. Jadi bayangan lingkaran setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Ya. Oke, kita tahu sebuah titik kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H itu adalah menghasilkan bayangan 2H dikurangi X, Y. Y-nya tidak mengalami perubahan tadi ya, Y-nya tetap. Nah, di sini kita punya ini ya, X sembarang titik dicerminkan terhadap X sama dengan 4, maka bayangannya adalah 2H dikurangi X-nya harus dikurangi 4 ya, Y. Oke, sekarang X bayangan itu adalah 2H dikurang X. Nah, 2H-nya ini hanya adalah 4. Berarti 2 dikalikan, sebelum dikalikan ini X bayangan sama dengan 2H dikurang X. Maka X-nya sama dengan 2H dikurang X aksen. Nah, sekarang H-nya kita ganti dengan 4. Ya, 2H hanya 4, X aksen kita nggak tahu. Berarti 2 kali 4 adalah 8 dikurang X aksen. Berarti nilai X itu sama dengan 8 dikurang X aksen. Untuk Y dia tetap. Nah, kita punya persamaan. Nih ya, Y aksen sama dengan Y. Tetap ya, tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita punya persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6 dari soal ya. Nah, sekarang X yang ini akan kita ganti dengan yang ini. Ini kan X nilainya nih, 8 dikurang X aksen. Nah, ini 8 dalam kurung ya, 8 dikurang X aksen kuadrat ditambah
Y aksen kuadrat sama dengan 6. Nah, jadi persamaan lingkaran hasil bayangannya adalah yang ini. 8 dikurangi X kuadrat dalam perhitungan, boleh X aksennya sudah dihilangkan. Jadi 8 dikurang X dalam kurung ya kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6. Nah, ini hasil persamaan lingkaran setelah direfleksikan. Oke, kita lihat soal yang lainnya. Tentukan bayangan segitiga KLM dengan koordinat K 4,3, L negatif 2,2 dan M 3, negatif 5. Dia direfleksikan terhadap titik pangkal 0,0. Oke, kita tahu tadi di sembarang titik X, Y kalau dicerminkan terhadap 0,0 itu adalah negatif X, negatif Y. Karena dia segitiga ada 3 titik, maka ketiga titik inilah yang kita cerminkan terhadap titik 0,0. Kalau titik X, Y dicerminkan terhadap 0,0 itu menjadi negatif X, negatif Y, maka kalau K 4,3 dicerminkan terhadap titik 0,0 ini menjadi negatif 4, negatif 3, ya kan? Dilihat ya, ini X, Y menjadi negatif X, negatif Y, berarti 4,3 menjadi negatif 4, negatif 3. Nah, untuk yang L negatif 2,2 dicerminkan terhadap 0,0. Nah, sekarang ini X-nya negatif 2. Pada A kalau dicerminkan dia akan negatif X ya, hasil X aksennya. Berarti negatif kali negatif 2, positif 2, dan 2 menjadi negatif 2. Nah, ini L aksen atau L setelah dicerminkan terhadap titik 0,0. Kemudian titik M 3, negatif 5 dicerminkan terhadap 0,0. Ini 3 menjadi negatif 3 dan negatif 5 ini negatif, berarti negatif kali negatif positif 5, berarti M aksen adalah negatif 3,5. Jadi koordinat bayangan segitiga KLM adalah K aksen negatif 4, negatif 3, L aksen 2, negatif 2, dan M aksen negatif 3,5. Oke, kita lihat soal berikutnya. Tentukan bayangan garis dengan persamaan 3X tambah 4Y sama dengan 12 setelah direfleksikan terhadap titik P negatif 1, negatif 2. Jadi sekarang garis bukan lagi titik yang kita cerminkan. Nah, sekarang kita tahu sembarang titik X, Y dicerminkan terhadap titik P, A, B. Itu adalah A aksennya untuk X aksen 2A dikurang X, untuk yang Y aksen 2B dikurang Y. Nah, ini X aksen sama dengan 2A dikurang X. Maka nilai X adalah 2A dikurang X aksen. Kemudian sekarang A-nya dari A, B ini A-nya P-nya tadi adalah negatif 1, negatif 2. Berarti A-nya kita ganti dengan negatif 1. 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2 dikurang X aksen. Ini untuk yang X. Sekarang untuk Y aksen 2B dikurang Y. Berarti B-nya negatif 2. 2 dikali, sebelumnya ini Y aksen sama dengan 2B dikurang Y, maka Y sama dengan 2B dikurang Y aksen. Nah, sekarang baru kita ganti B-nya dengan negatif 2. 2 dikali negatif 2, negatif 4 dikurang Y aksen. Ini milik Y, yang ini milik X. Kita punya persamaan garis, yaitu 3X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, sekarang X dan Y kita ganti dengan X yang ini. X sama dengan min 2 min X aksen, yang Y-nya adalah min 4 dikurang Y aksen. Oke, X kita udah ganti dengan yang ini. Y sudah kita ganti dengan yang ini. Nah, sekarang kita hitung kalikan seperti perkalian biasa.
3 dikali negatif 2, 3 dikali dengan negatif X aksen, 4 dikali negatif 4, 4 dikali dengan negatif Y aksen. Nilainya adalah negatif 6, negatif 3X aksen, ini negatif 16, ini min 4Y aksen. Nah, baru ini kita operasikan yang sejenis, yaitu negatif 6 dengan ini, negatif 16. Berarti negatif 3X aksen, ini min 4Y. Nah, sekarang min 6 dikurangi 16, min 22 sama dengan 12. Nah, sekarang ini ya sama dengan ini, bisa dioperasikan dengan yang ini ya. Kedua ruas ini kita tambah dengan 22, maka ini jadi 0, 22 ya, negatif 22 tambah 22 udah hilang, tersisa negatif 3X aksen dikurang 4Y aksen sama dengan 12 tambah 22. Dapatlah negatif 3X aksen dikurang 4Y aksen sama dengan 34. Nah, inilah persamaan garis setelah dicerminkan terhadap titik negatif 1, negatif 2. Jadi persamaan bayangannya adalah negatif 3X dikurang 4Y sama dengan 34. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.